Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini salih-salihah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, ketika kita berdoa, ada sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengangkat tangan, dan yang kedua, menundukkan kepala. Baik, mari kita memulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, materi, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Pada slide bisa dilihat ya perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Huruf kapital digunakan pada 4 keadaan. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama Tuhan, nama orang, nama agama. Ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, maupun hari besar. Keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, maupun bahasa. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Penggunaan huruf kapital yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, aku suka mengaji setelah sholat maghrib. Kata aku merupakan kata pertama pada kalimat, sehingga huruf A harus menggunakan huruf besar. Contoh kedua, ayah sering mengajakku sholat di masjid. Kata ayah merupakan kata pertama di dalam kalimat, sehingga huruf A harus menggunakan huruf besar. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, nama orang, dan nama agama. Contoh, dia yang sering mengaji pasti Allah sayang. Pada kata Allah, huruf A harus menggunakan huruf besar, karena Allah merupakan nama Tuhan. Contoh kedua, agamaku adalah Islam. Huruf I pada kata Islam harus menggunakan huruf besar, karena Islam adalah nama agama. Contoh yang lain, aku selalu mengajak Rika mengaji di musola. Huruf R pada kata Rika harus menggunakan huruf besar, karena Rika adalah nama orang.
Ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contoh, aku dan ibu ke rumah nenek hari Ahad. Huruf A pada kata Ahad harus menggunakan huruf besar karena kata Ahad merupakan nama hari. Contoh yang lain, tahun ini Hari Raya Idul Fitri jatuh pada bulan Mei. Huruf I dan F pada kata Idul Fitri harus menggunakan huruf besar karena Idul Fitri merupakan nama hari besar dalam Islam. Selain itu, huruf M pada bulan Mei juga harus menggunakan huruf besar karena Mei merupakan nama bulan. Keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, aku lahir di Indonesia. Huruf I pada kata Indonesia harus menggunakan huruf besar karena Indonesia merupakan nama bangsa atau nama negara. Contoh kedua, suku Sasak adalah suku bangsa yang ada di Lombok. Huruf S pada kata Sasak harus menggunakan huruf besar karena Sasak merupakan nama suku bangsa. Baik, itu tadi ya untuk pembahasan tentang huruf kapital. Sekarang kita bahas tentang tanda baca. Dalam sebuah tulisan, tanda baca digunakan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks, sehingga penggunaan tanda baca harus disesuaikan dengan jenis kalimatnya. Tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat, sehingga setiap kita menggunakan atau setiap kita menulis sebuah kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Contoh, setiap pagi aku membantu ibu membersihkan tempat tidur. Titik. Setelah kata tidur harus diberikan tanda titik sebagai tanda berakhirnya kalimat tersebut. Contoh kedua, aku sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Titik. Setelah kata tempatnya harus diberikan titik. Tanda baca yang kedua adalah tanda tanya. Nah, bentuk tanda tanya bisa dilihat di slide ya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kalimat tanya berisi pertanyaan. Contoh, apakah kamu sudah sholat? Setelah kata sholat diberikan tanda tanya untuk menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari orang lain. Kemudian contoh kedua, bagaimana keadaan ibu sekarang? Setelah kata sekarang ditulis tanda tanya. Baiklah, itu tadi ya pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita bisa memahami pelajaran hari ini. Dan semoga pelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih memantapkan ilmu kita hari ini, bisa Ananda diminta untuk mengerjakan tugas ya. Tugasnya adalah membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari di rumah selama belajar daring dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat.
Selamat mengerjakan dan tetap semangat.